Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Anastiarifa dengan nomor NPM 190629972. Saya merupakan mahasiswa pada mata kuliah Sistem Benam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proyek akhir saya. Proyek akhir saya ini saya beri judul Moisture Level Detector Device with Telegram Notification. Pada dasarnya, saya membuat sesuatu yang memudahkan pemilik tanaman dalam pengecekan dan juga memonitoring tingkat kelembapan tanaman tersebut. Daripada pemilik tanaman harus bolak-balik ke belakang dalam pengecekan, saya memudahkan mereka dengan membuat device dengan bantuan ESP32 dan juga beberapa komponen lainnya agar dapat mengirimkan pesan atau notifikasi lewat bot aplikasi Telegram. Jadi ketika tingkat kelembapan sudah di bawah 40%, akan ada notifikasi dan perintah untuk menyiram tanaman lewat Telegram tersebut. Sehingga pemilik tanaman tidak perlu repot-repot ke belakang dan akan menjadi lebih efektif. Lalu saat ketika tingkat kelembapan sudah optimal, tidak akan ada notifikasi masuk lewat Telegram. Jadi notifikasi masuk ke Telegram ketika tingkat kelembapan sudah di bawah 40% dan akan ada langsung perintah untuk menyiram. Jadi karena di tingkat 40% hingga 100% dikatakan sudah optimal, maka tidak akan ada notifikasi masuk lewat Telegram. Pada kali ini saya akan menjelaskan skematik rangkaian dari device yang saya buat pada proyek akhir ini. Pertama, di skematik ini terdapat pin GND dari ESP32 yang akan dihubungkan ke GND dari Soil Moisture Sensor Module yang pada skematik ini ditandai oleh kabel yang berwarna hitam. Kemudian terdapat pin D34 pada ESP32 yang nantinya akan dihubungkan ke pin A0 pada Soil Moisture Sensor Module yang pada gambar ini ditandai oleh kabel yang berwarna hijau. Kemudian terdapat pin VCC pada Soil Moisture Sensor Module yang nantinya akan dihubungkan ke pin 3V3 pada SP32 yang pada gambar ini ditandai oleh kabel yang berwarna merah. Lalu nanti juga terdapat pin positif dan juga pin negatif dari modul yang nantinya akan dihubungkan ke probe sensor soil moisture di FC28 yang terlihat pada gambar, yaitu yang ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang codingan yang terdapat di Arduino IDE. Pertama-tama dilakukan deklarasi modul Wi-Fi HTTP, serta kita akan mendeklarasikan pin D34 pada SP32 yang digunakan untuk menghubungkan dengan Soil Moisture Sensor Module. Lalu di sini juga kita akan melakukan pendefisian waktu deep sleep dalam satuan detik untuk menghemat power consumption. Nah, untuk simulasi video ini kita hanya menggunakan waktu 10 detik karena untuk validasi saja. Namun untuk kenyataannya dan real life-nya saya menggunakan waktu 15 menit. Lalu di sini juga terdapat deklarasi penggunaan Wi-Fi dan variabel HTTP yang nantinya akan dilanjutkan dengan deklarasi integer yang menyatakan kelembapan yaitu variabel moisture. Untuk fungsi dari read moisture value ini kita akan dilihat di sini terdapat value dari analog read. Nah, adapun juga analog read tersebut digunakan untuk membaca nilai input tegangan dari moisture pin yang nantinya akan di-mapping value-nya. Nah, mapping value di sini adalah 4096, 1234, 0100. Artinya 4096 adalah bacaan untuk tingkat moisture level 0%, sedangkan 1234 merupakan bacaan untuk 100%. Nanti fungsinya akan otomatis menghitung persentase moisture jika nilainya di antara 4096 dan juga 1 hingga 1234. Lalu di sini kita ada fungsi send telegram message. Di sini digunakan untuk mengirim pesan ke Telegram dengan phasing value yaitu string message itu sendiri. Kemudian string JSON di sini berfungsi untuk membentuk plot JSON dengan chat ID dari akun Telegram user. Lalu akan dilanjutkan dengan deklarasi HTTP response code yang berfungsi untuk mengirimkan JSON atau post JSON ke dalam Telegram yang nantinya akan dicek response code dari HTTP ke Telegram. Terdapat juga di sini fungsi Wi-Fi yaitu Wi-Fi Connect yang berfungsi untuk menghubungkan device ke internet sehingga dapat mengirimkan notifikasi secara real time ke user. Nah, jadi pertama-tama kita secara real time ke user ini dilakukan dengan menghubungkan Wi-Fi dengan SSID dan juga password Wi-Fi yang telah dideklarasikan sebelumnya. Di sini juga terdapat while loop. Nah, while loop di sini berfungsi untuk mencoba menghubungkan Wi-Fi dengan delay sebesar setengah sekon. Jika Wi-Fi belum terhubung,
nanti di serial monitor terdapat menampilkan pesan atau terbaca connecting to Wi-Fi. Sedangkan ketika sudah terhubung dengan Wi-Fi, maka tampilan di serial monitor adalah Wi-Fi connected. Lalu terakhir di sini terdapat fungsi setup. Fungsi ini dimulai dengan perintah serial begin. Serial begin yang berfungsi untuk memulai komunikasi serial. Di sini dipilih 115.200. Kemudian dilanjutkan dengan memilih pin tempat terhubungnya soil moisture sensor modul sebagai pin inputnya. Di sini juga kita dapat melihat fungsi ESP Sleep Enabler Time Wake Up yang merupakan fungsi untuk mengenablekan timer deep sleep dalam satuan mikrosecond. Lalu dilanjutkan dengan fungsi Wi-Fi Connect yang dipanggil untuk menghubungkan ke Wi-Fi. Lalu setelah itu pada HTTP begin dilakukan phishing API Telegram untuk memulai komunikasi ke server Telegram, khususnya bot yang kita gunakan. Nah, kode yang panjang tersebut, yang ini adalah kode yang bersangkutan dengan bot yaitu Smart Humidity Watch yang kita gunakan. Di sini juga terdapat HTTP header yang berfungsi untuk menambahkan header jika kita ingin mengirimkan JSON ke Telegram. Kemudian fungsi read moisture value juga akan dilanjutkan untuk membaca hasil sensor. Lalu di sini akan dilanjutkan dengan adanya dua pengkondisian. Kondisi yang pertama adalah jika kelembapan itu kurang dari atau sama dengan 40% dan lebih dari 20%. Dan di sini adalah kondisinya bot Telegram akan mengirimkan pesan yaitu berbunyi tingkat kelembapan tanah sebesar bla bla bla, silahkan siram tanaman. Seperti itu. Jadi nanti bla bla blanya ini adalah persentase sesuai dengan bacaan sensornya. Lalu kondisi yang kedua adalah ketika moisture-nya itu kurang dari 20%, maka bot Telegram akan mengirimkan pesan yang berbunyi tingkat kelembapan tanah sangat rendah, yaitu senilai bla 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 persen sesuai dengan bacaan sensornya. Lalu akan ada perintah silahkan siram tanaman. Nah, di sini juga kalau misalnya moisture-nya terbaca dari kisaran 40% hingga 100%, karena di situ tingkat kelembapan sudah optimal, artinya tidak ada notifikasi dari bot Telegram. Jadi Telegramnya tidak akan mengirimkan pesan apapun karena dinilai tingkat kelembapannya sudah cukup optimal. Lalu sesudah ini akan dilanjutkan dengan pemanggilan fungsi ESP32 deep sleep start yang berfungsi untuk memulai deep sleep. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, deep sleep tersebut untuk menghemat power consumption. Terdapat juga timer deep sleep yang disesuaikan dengan timer yang telah diset tadi. Kemudian akan dilakukan looping yang dilakukan secara terus-menerus. Berikut adalah alatnya. Berikut adalah alat yang saya buat menggunakan ESP32 soil moisture sensor yang saya celupkan ke dalam tanah dengan bantuan breadboard dan dicolokkan ke laptop untuk menyambungkan ke Arduino IDE codingannya. Pertama-tama soil moisture sensor saya masukkan ke dalam tanah yang kering. Dapat dilihat pada bot Telegram di sini katanya tingkat kelembapan tanah sangat rendah yaitu 4%, silahkan siram tanaman. Dan dilihat juga di serial monitor percentage value 4. Kemudian kita connecting to Wi-Fi dan sekarang percentage value adalah 3% dan ketika di Telegram tingkat kelembapan tanah sangat rendah yaitu 3%. Karena cukup rendah, saya akan coba untuk tambahkan air sedikit. Kemudian setelah disiram air terlihat bahwa percentage value adalah 74% dan tidak ada notifikasi dari Telegram. Artinya betul bahwa ketika kelembapan tanah sudah di atas 40% tidak akan ada notifikasi melalui Telegram. Kemudian akan saya coba lagi pindahkan moisture sensor ini ke dalam tanah yang kering. Kita akan lihat apakah ada lagi notifikasi dari Telegram ya. Ternyata terdapat notifikasi dari Telegram. Sekarang tingkat kelembapan tanah sudah 38% dan terlihat juga di serial monitor
percentage value 38%. Sekarang karena sudah 10 detik connecting to wifi lagi dan masih 38% dan masuk ke dalam Telegram notifikasi. Tingkat kelembapan tanah sebesar 38%. Artinya dia di bawah 40% dan sudah diharuskan untuk menyiram tanaman agar kelembapan kembali menjadi optimal. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.